subscribe Sleman Cemani channel. Komen dot. Jangan lupa tetap subscribe di Sleman Cemani. Oke, Yuli PMC. Jangan lupa subscribe channel Sleman Cemani. Oke. Halo, selamat pagi Mas Andre. Pagi Mas. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Kakak bengkak sedikit mata. Karena ular Hongkong paling ya Mas. Alergi Mas. Kemarin habis kandang dari mana Mas? KPK Klaten kemarin Poin banyak. 18 kali, 24 kali, 3-nya sekali. Ini yang lagi viral di postingan itu ya Mas. Katanya kemarin itu bosnya Power Extreme Chris itu ya, itu take over peci dari Magelang ya Mas. Magelang. Waung ya. Ya, wow. Itu Nisida. ya, Namanya Nisida. Wow. Itu burungnya di Mas Andre ya. Ya, Nah, ini merawat. saya mau minta sedikit info tentang Waung ini, take overnya berapa, terus pasti kan take over dengan harga yang segitu ya Mas, itu pasti kan sudah mantau beberapa kali ya. Sebenarnya bukan mantau Mas, sering jadi korbannya. Ya waktu di event Jakarta kan nggak di Jakarta aja sih, memang burung Nisida atau Waung ini, kalau saya Waung lah, Waung ini stabil, masuk ke karakter kesukaan saya, burung-burung yang stabil di gantangan, nggak perlu mewah-mewah, yang penting burung kerja lah, Ya, kalau tanggung jawab lah di ya. gantangan, mau bermain berapa kali dia mesti tampil kan gitu Mas. Terus pas di Kuningan kemarin cuma rasan-rasan aja sih sebenarnya sama Bos Chris itu, cuma rasan-rasan aja. Tapi malah Bos Chrisnya nyantol sampai hari Kamis itu saya beranikan untuk bukan mantau di gantangan Mas. Saya hari Kamis itu cuma mantau kondisi burung aja. Akhirnya saya bertemu dengan Mas Pambudi itu di jalan di Bukot di daerah Sleman. Di situ terus saya cek burungnya, ternyata burung juga kondisinya sehat lah, intinya sehat walaupun belum on fire 100%. Saya telepon Bos Chris, akhirnya terjadilah transaksi itu. Itu nominalnya sekitar berapa Mas? 60 juta. 60 juta ya. Ini teman-teman, peci itu mahal, masih mahal. Jadi ini salah satu apa ya, menjelang OSP ya Mas. Ya, bukannya kita mau ria ya Mas, mau pamer, beli segini enggak. Ini juga buat motivasi. Kalau ada yang bisa jual 60 juta, kenapa kita juga tidak bisa suatu saatnya kan gitu Mas. Kalau boleh, saya itu pegang 3 burung itu total saya mau 105 juta loh Mas. Iya, 100-an ya, 100 juta. Lebih Mas, 100 juta, hampir 100 juta ya. Itu aligator, waung, saporete itu yang saya pegang itu sudah 100 lebih gitu. Ini bukannya mau pamer, karena ya ini buat motivasi saya sendiri juga. Saya pegang burung itu juga bukan burung saya, bukan uang dari saya juga, karena kan saya cuma dipercaya sama orang lah kasarannya gitu. Tapi saya juga pengen suatu saat saya juga bisa, pinginnya juga suatu saat mungkin bisa jual burung sampai 50 juta, 40 juta, itu kan juga lumayan lah buat warga juga kan Mas. Ini hanya untuk motivasi saja, bukan tapi juga jangan takut, burung mahal itu juga belum tentu bisa menjamin kita untuk menguasai satu perlombaan kan Mas. Contohnya kemarin juga masih ada jongnya juga, ada loncatnya juga, ada diemnya juga, karena kan ya namanya lomba kita nggak bisa prediksi sih Mas. Yang penting kita mempersiapkan, tapi dengan membawa burung yang harga segitu kan rasa PD kita itu besar gitu loh Mas, untuk mampulah kita bersaing kan gitu Mas. Untuk Waung sendiri, Waung ya Mas, sekarang namanya Waung. Waung sendiri itu sudah berapa kali main di sini Mas? Kalau untuk event yang agak lumayan besar baru 2 kali. Di Jepara itu 1-3 kali BOP, 1-3 kali, 2 sekali BOP. Kemarin di KPK 1-3 kali,
Sama Dua. perang bintang ya? Ya, dua Sama sekali perang sama satu perang bintang. Ya pelan-pelan Mas, karena ya, kan, kalau kemarin di KPK saya lihat. ya karena kan Mas Pambudi sendiri yang terakhir punya kemarin kan bilang ini tinggal kondisi kayak dulu, Ya. sabar. Memang saya lihat kemarin-kemarin bulunya baru ya Mas? Iya, baru. Maksudnya bulunya masih muda. Ya, jadi mudah semua. Proses lah Mas. ya, Burung segitu aja masih diproses lah, apalagi Ya. kalau kita mau beli di Ya, bawahnya ya juga harus kebanyakan sabar. sih kebanyakan ada 1-2 orang ya Mas. Aku dulu ya pernah mengalami yang beli burung itu inginnya instan, Ya. beli mahal harus juara, nggak bisa Ya, sih sebenarnya, benar. nggak bisa. Benar. Ya memang apa ya, persentase juara itu banyak Ya, lah. benar. Kalau beli burung mahal itu kan pasti Ya, kualitas. mana Persentase, kita ya. juga bertambah kan. Ya, jadi persentasenya juara itu sama PD-nya kita gantang Ya, itu benar. tinggi. Kalau Waung sendiri itu kalau menurut saya itu burung gak asing bagi saya. Ya memang itu juga burung dari Solo Ya, juga. dulu dari Dari itu latihan di Semanggi itu Iya. kan punya Mas Ibu sampai lari ke Mas Yuli, lari ke Mas Peter. ya, itu sejarahnya sedikit. Sejarah Waung itu dulu cuma bahan 700.000 Ya, itu. ya, Dulu ya. saya beli di gantangan Semanggi itu bunyinya habis maghrib Mas. Di Sulingan ya Mas? Iya, sulingan itu kalau banyak kan koloni gitu ya Ya. Mas. Koloni banyak yang apa? Yang nyoba-nyoba burung Ya. itu kan Mas, dulu di Semanggi itu ada gantangan ya, Mas, Ya, gantangan ya. untuk latihan itu. Nah itu nggak pernah bunyi, cuma loncat-loncat. Tapi kalau udah pada pulang kan maghrib udah pada Ya. pulang. Saya kan kadang pulang paling Ya, paling Paling lambat, terakhir, ya. paling terakhir toh. Itu kalau habis mau maghrib itu, wah materinya istimewa, sulingan tililu, dede. Wah, ini api mentak tanya ke, minta dulu itu 1.500. Ya. Wah, urung gacor Mas, bahan terus. Ya saya rembuk. Terakhir itu minta 1 juta, terus dealnya itu 700. Tapi itu dulu bahan loh Mas. Itu dulu bahan. Proses di saya berapa bulan ya? Itu di Solo itu sudah muter-muter kok, sampai ke Mas Pecel bareng juga. Terus kembali ke saya, terus ke saya enak, terus dibeli Magelang. iya betul. Om Dwi itu, Ya. Om Dwi udah balap Ya. itu dulu dari saya itu nominal sekitar 7.000 atau 7.000. Ya. Terus Sempat hilang itu burung. sempat hilang. Sekitar hampir 1 tahunan hilang, terus ketemu lagi burungnya, terus disetting lagi sama Mas Yayan. Yayan. Setting tempatnya kuda balap Mas Dwi itu kan Yayan itu, terus take over ke Jogja, balik lagi ke Magelang, Ya. terus ke sini. Yang membuat saya aneh itu kan burung ini semakin tua kok malah semakin Ya, enak. semakin enak. Kan lainnya kan semakin tua kan top form semakin turun ya Mas. Ya. Kalau ini kok semakin tua kok semakin lain malah. Kalau saya pribadi ya Mas, saya lihat burung Waung itu bukan endemiknya ya. Ya. Misalnya endemiknya itu bicara itu dulu, kalau menurut yang beli juga, kalau menurut saya, pandangan saya itu dakun Merapi, mata merah. Mata merah ya. Kalau Mas Andri lihat toh, Ya. itu kan matanya beda Ya, sendiri. beda sendiri. Matanya kalau habis dijemur itu Ya, agak merah. ya, Itu benar. memang dakun Merapi mata merah. Jadi memang dulunya burung sulit ya Mas. Ya. Kalau terkenal apa, burung mata merah itu memang burung-burung sulit Ya. sih. Kadang ya itu kalau pas perform ya bagus, tapi Ya. banyak sulitnya lah. Ya, benar. Burung katakanlah man angel. Ya, gitu. benar. Jadi prosesnya lama juga Benar. loh. Hampir semakin tua dia semakin bertambah. Jadi kemapannya semakin Iya, enak. benar. Sebenarnya juga gimana Mas? Dapat Waung itu juga sebatas mimpi saya dulu. Saya sama Bram itu kan kalau lomba kan cuma bawa alligator, Ya. kadang dulu ada gladiator. Wah andai ya Bram, enek Waung bisa main sore sampai malam karena kan alligator kan kalau Ya, udah yang dulu- maghrib udah nggak ya, mampu kan, yang nggak mau dulu- bunyi dia kan. Memang dari dulu alligator itu enaknya kalau siang. Ya siang sampai sore lah gitu. Duduk. Jam 5 gitu udah maksimal kalau saya kan gitu. Cuma angan-angan ya akhirnya sekarang sudah kesampaian. Nominalnya 60 juta ya. 60 juta. Jadi Waung itu, Wah itu Om Kris itu juga gila Mas kalau saya Mas. Gila kalau saya
Ya. Om ini burung belum kondisi loh ya. Dia cuma bilangnya gini. Ya kalau nggak itu nggak beli aja. Ya udah mau nggak mau saya telepon Mas Pambudi itu. Akhirnya jam 5:30 saya telepon Mas Pambudi. Oke kita COD-nan keluar dari Gantangan Telogorejo ya berarti dekat-dekatan arah pulang di Sleman aja, alun-alun Sleman itu kalau nggak salah cuma ketemuan di situ saya Mas. Cuma di situ. Jadi pas hari Kamis ini nggak digantang pas diambil. Enggak, om ketemunya 5:30 udah selesai gantangan. Cuma kan karena kita kan udah paham kan Mas burung itu gimana di setiap event kan kita juga udah tahu sendiri kan Mas. Cuma Ya, ini kita sering jadi korban. ya sering jadi korban. Apalagi eventnya di Jengkol kemarin wah robot bener nih burung. Itu 4 kali apa 5 5 kali. 5 kali. Tropi 1 burung, tropi 9 edan ya. Tapi ya kalau di Wang ini, kalau di Wang kemarin ya Mas, itu saya lihat di Perang Pinang itu kerjanya juga maksimal Ya. sih. Tapi menurut saya juara 1 tapi ya rezekinya baru Ya. 2 Ya. gitu. Ini kemarin di Kuningan ya belum rezeki. Ya Kuningan belum. Kalau Kuningan tuh parah ya memang. Ya namanya burung gitu loh Mas. Ya. Kita nggak bisa kan kasarannya kita itu perawat cuma bisa menyiapkan semaksimal mungkin biar burung ini kerjanya juga maksimal. Tapi kembali lagi faktor gantangan itu juga menjadi faktor juga. Kondisional. Nah bener Mas, kita kan nggak tahu bu gantangan di sana gangguan seperti apa. Kalau di Kuningan kemarin memang gantangannya sulitnya minta ampun Itu kemarin. nanti ya mungkin ada beberapa EO ya tolonglah kalau lomba itu kan kita luar kota. Ya lah gitu loh Mas, maksud saya standarisasi gantangan lah. iyalah Mas, maksudnya kalau kita memang niat mau buat G12 ya sesuai aturannya G12 ukurannya gimana. Kalau mau G16 aturannya seperti apa. Jangan sekedar yang ngapunten ini bukan hanya unek-unek cuma sekedar mau nyari keuntungan pribadi ya jangan Mas. Kita pemain juga ingin menikmati Mas. Kita udah jauh-jauh beli tiket juga ingin menikmati top from burung. Tapi kalau gantangan modelnya terus ngecas gini kan ya wah ya memang sih tidak semua burung tidak jalan, ada yang jalan. Tapi kan di saat itu gantangan ukurannya memang sesuai aturan itu kan kita lebih enak menikmatinya ya, bisa kita bisa setting bisa maksimal. Bener Mas. Kalau standarisasi gantangan ada itu lebih enak. Ya, dan kita juga bisa mengukur kekuatan pleci kita yang kita bawa tuh Mas sekarang. 2 kali saya lihat di G16 kok kayak gini, gantangannya mesti deket gini. Terlalu dekat. Iyalah mohon yang koreksinya juga lah buat IO juga, kasihan teman-teman pleci mania juga yang datangnya semangat setelah sampai ke lapangan, aduh kok gantangannya kayak gini. Sekelas laper atau lapres sih nggak masalah. Sudah sekelas regional. Nah, tiket 50, tiket 60 ya bikinlah juga gantangan yang sekelas itulah gitu loh Mas. Teman-teman luar kota mungkin yang ya, datang jadi ya intinya aja lah. Benar Mas. Jadi standarisasi gantangan juga ada, itu lebih enak. Ya bener Mas Andre kemarin ya. Jadi kalau lomba burung itu kadang-kadang kayak ikut kuis. Bener Mas. Sampai di lokasi, haduh gantangan tenda barang. Ya seperti tenda barang juga ngaruh. Seperti di Kuningan, alhamdulillah Mas saya main di G60-nya losgan 5 kali, 1 kali. Coba kalau di G60-nya saya nggak jalan, udah hamsong lah. Tapi ya kalau kemarin dari anak-anak Solo sendiri juga banyak yang berangkat ya Mas. Ya memang. Kemarin saya juga berangkat ke Kuningan. Ya alhamdulillah kalau teman-teman Solo itu alhamdulillah faktor lah. Bukan faktor Mas. Orang Solo itu udah terdidik gila. Kalau gila itu udah di atas faktor. Kalau faktor itu masih milih-milih Mas. Kemarin saya ngobrol sama ketua cabang Mas Davi. Ngobrol masalah. Ya mungkin si chapter A, chapter B itu kan banyak pemain-pemain itu yang disuplai dari kas chapter lah kan. Si A dari chapter B itu kita ya nggak ngomongin orang ya. Ngobrol sama Mas Dani, si A kayak sekolah chapter B Mas, kalau gantang, ini rakyatan bilang, wis
disangoni karo chapter. Maksudnya ada biaya Ya. biaya akomodasi Ya, dari dari chapter. chapternya. Masalah itu kan dia juga Membawa nama. ya, membawa nama nama. chapter. Nah, ini bocah-bocah ini rambut sangoni Mas. Alah, bocah kene iki wong los. Mangkate manuke poinan arep njaluk sangi. Ya memang terdidik seperti itu, Mas. Sekarang event Jawa mana yang jarang didatangi. ya datangi orang Solo. Rata-rata tidak. tidak. Ya kecuali kalau memang Bali, Lampung gitu kan kita faktor juga akomodasi keuangan kan Mas. Kadang transportasi. nah pertama itu ya kedua juga waktu kan. Rata-rata kan juga teman-teman yang sering main keluar kota juga bisa 1 hari 2 hari. nah keluarga kadang mikir kerjaan juga kan gitu. Tapi kalau masih 1 hari nyampe lah gas lah kita Mas. Nah ini Dan ini juga Mas, ini juga sedikit unek-unek lah. Sekarang kan sering kali hari Minggu tuh banyak event-event. Kadang tabrakan juga sana sini Mas. Kadang kan nggak kayak dulu, walaupun dulu pas dulu ya waktu dulu saya lomba kan kalau event kota ini ngadain event kan rata-rata semua nggak ada. Jadi semua berbondong-bondong satu kota ke arah itu kan yang mau bikin event. Jadi dulu memang bener kita kalau juara memang dapat uang banyak karena memang semua satu titik di situ kan gitu Mas. Ya itu mungkin juga untuk kedepannya lah, untuk mungkin kalau jadian ini USP bisa menjadi salah satu kalau bisa diomongin di satu organisasi yang besar itulah Mas. Kalau bikin event ya kalau bisa jangan sampai tabrakan jadwal lah. Kadang ada loh Mas hari Minggu 4 event loh Mas, hari ini bahkan Mas, ada. kan itu ada kalau di pengurus pusat ya Mas, kan kita ada perkumpulan itu atau perkumpulan pertimbangan Indonesia itu kan ada yang ngurusi di Blok Timur itu apa ya, wilayah Korwil lah Ya. karena pengurus Korwil itu wilayah timur, wilayah tengah dan wilayah barat. Nah, yang sebenarnya kalau saya juga nggak begitu tahu sih, cuma sekilas pengetahuan saya itu harusnya pihak Korwil itu yang menata. Ya. Jadi kok ini semisal ya di tengah itu kan intinya Jawa Tengah. Ya. Di tengah itu kan seperti kemarin yang saya bicarakan sama Sandri dulu Ya. itu sampai ada di Jawa Tengah 1 hari itu hari Minggu itu sampai 5 bareng Ya, gitu. 5. Di Bali Bingung kita Pak. di Jepara, Ya. di Ya. Semarang Ada itu ya, kalau bisa kan disatukan visi, disatukan misinya lah. Mungkin ya itu tadi Mas, kalau di pengurus Baru kemarin saya lihat KPK kebenaran kan ada laberan itu di Sleman. ya, Dia juga tutup libur. Terus ya karena ya seperti itu yang saya mau Mas. Jadi ada yang legowo lah, maksudnya support lah. Ayolah mending tutup, kita support salah satu kota kan gitu Mas. Kan dulu seperti itu juga. Oh contoh Solo ada, nggak mungkin ada pleci di daerah sana, mesti tutup larinya ke sini semua gitu. ya gimana ya Mas, sekarang kan banyak daerah-daerah mungkin chapter-chapter ya Mas yang berlomba-lomba Ya. membuat event ya. Jadi ya mungkin apa ya, income-nya banyak Ya. atau mungkin dapat penghasilan yang lumayan sih kalau buat event itu. Jadi ya mereka saling berlomba-lomba. Ya. Kadang-kadang kualitas lomba pun juga nggak dijaga. Ya itu. Ya yang disayangkan seperti itu. Kadang kan kita beli tiket minimal kalau luar kota itu kan 40, 50, 60 sampai 80 sampai 100. Kadang ada perang bintang sampai 250.000. Tapi dengan fasilitas gantangan yang seperti itu kan kadang kita sebagai pemain ya kita nggak komplain sih sebenarnya. Kita kalau udah datang ke TKP ya adanya itu pasti kita beranilah kasarannya gitu. Ya. Tapi kan kalau alangkah indahnya kalau itu dibuat sesuai regulasi Ya, kan kita juga lebih nikmat. standarisasi. Nah, kita kan juga lebih nikmat untuk menikmatinya, Mas. Menang karena burung kerja semua itu perbandingannya lebih nikmat daripada kita juara tapi lainnya loncat-loncat karena nggak suka sama gantangan. Itu kadang juga aduh, kalau sama-sama kerja ya 16 burung karena standarisasi gantangan ini bagus, 16 burung ini kerja semua dan memang kita tarung karena kerjanya burung, itu kenikmatannya luar biasa Mas. Daripada kita juara
Tapi 16 burung yang kerja cuma 4, lainnya cuma loncat-loncat itu kan kadang juga. Ya. Wah, dengan harga Sebenarnya- segini juga, wah ya mesake juga. Kadang mikir, kadang kita juga kan, aduh, seperti karo gantangan, aduh. Dengan tiket Ya, harga segitu. sebenarnya standarisasi gantangan itu enaknya di situ loh Mas. Enaknya itu bisa memaksimalkan kinerja. Bener Mas, bener. Jadi kenapa kok harus ada standarisasi gantangan? Siapa Misal- tahu dengan adanya standarisasi gantangan burung kerja enak, ada bos-bos tertarik, ya kan Mas, kita kan juga nggak tahu namanya rezeki. Ya. Rezeki kan kita nggak ada yang tahu. Kalau di EO burung besar ya Mas, ini kan ya sudah ada standar ya apa? Mungkin standarisasi gantangan mereka masing-masing ya, ada itu mungkin masterpiece yang gantangan. Ada CCTV-nya dulu ya. Itu kan Berapa ya? 35 atau 24 ada. ada yang Jawa Timur itu juga memaksimalkan kinerja burung juga ya Benar. Mas. Itu kan meminimalisir komplain Iya ya. benar. Masalahnya semakin kesini upgrade burung kan semakin bagus-bagus. Betul. Betul. Jadi ya itu bisa jadi solusi juga ke Ya. penghobi. Masalah kan di burung-burung besar itu tahu sendiri loh Mas. Burungnya sampai mm-an Ya. harganya. Jadi setiap itu saya pernah lihat di YouTube bagus juga sih itu. Ya mungkin bisa nanti suatu saat Perci juga bisa begitu ya Mas. Nah, Ya paling enggak di G16, G12 ada standarisasi. ya, jadi itu setiap satu burung ada kamera. Telat aja udah nggak bisa gantang. Ya. Itu kan harus on time kok. Ya, Itu bareng-bareng sudah- itu. sudah ngunci Ya. sendiri. Terus nanti di sini lomba kita karesean Ya. sambil lihat juga ada di apa ya Mas? Itu seperti apa layarnya Ya. juga ada. Jadi 24 burung itu ada semua di Ya. situ. Jadi kita bisa lihat ini yang burung yang kerja yang maksimal yang mana kan Kelihatan. ada kelihatan. Kelihatan. Memang bagus itu. Saya lihat juga di YouTube. Ya semakin teknologi semakin maju ya apa perkembangan ya Mas. Ya benar. Ya mudah-mudahan nggak muluk-muluk sih kalau di komunitas kita di Perci ya Mas. Ya. Standarisasi gantangan itu Yang penting itu dulu aja. Nggak perlu kita pakai udah senang. nggak perlu pakai CCTV dan lain-lain dulu. Ya ini bukan komplain, ini hanya sekedar saran saja juga. Ya, ini Kita kan juga wacana sih, nah, ya. kita kan siapa tahu suatu saat ada 1-2 EO Ya. Perci yang denger jadi ya bener Mas. mereka kalau buat event juga jadi pertimbangan lah ini. Masalahnya kita sendiri mungkin ya Mas, kita ke timur jauh-jauh perjalanan hampir 5-7 jam, kita ke barat Iya. ke Jawa Barat itu ke Jakarta, mungkin ke Jabodetabek itu perjalanan 7-8 jam. Sampai sana lihat gantangan wis Kadang tuh. ya. Tapi kalau udah terlanjur sampai sana mau pulang juga Iya. nggak mungkin. Ya tetap kita gas gitu aja. Tapi ya kalau nggak enak di sana ya udah kita cancel, pindah gantangan yang G60 kan ada alternatifnya Iya. juga. Tapi kalau bisa semua standarisasi, kenapa Lebih, tidak? ya. Kenapa tidak dilakukan kan gitu? Harusnya ya mungkin ya itu nanti ke EO ya Mas, ke EO perkumpulan sih mungkin ya nanti kalau saya bisa ngobrol sama pengurus EO ya, ya perkumpulan nanti saya ya, kita sharing ngobrol-ngobrol gitu. Nanti kita kan sebagai akar rumput, Ya. kita penghobi, jadi kalau fasilitasnya lebih menjanjikan kan kita lebih semangat lagi. Benar. Ini sampai kita mau tanya-tanya tentang waung sampai Wow, udah cukup tadi. Udah harganya 60, kondisinya sedikit sejarah juga. ya ada. sejarah juga. Tapi ya kadang beban Mas saya. Ya pasti ya Mas. Pegang Dengan pegang guru yang nominalnya Ya seperti seperti itu kadang ada bebannya juga. Karena di satu sisi saya juga ingin menyenangkan orang yang punya burung juga. Di satu sisi saya juga tidak bisa menyepelekan burung yang ada di gantangan Ya. juga. Karena kan kita nggak tahu tampilan lah Mas di gantangan itu. Masalah sekarang upgrade burung itu kan juga bagus. Ya sekali. benar-benar. Ya udah, ini kita sampai di sini dulu bahas tentang Perci waung. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Makasih Mas Andre untuk Sama-sama Mas. waktunya dan tempat. Sama-sama Juli. Terima kasih.